semuanya, perkenalkan nama saya Eni Aulia, NIM 21120611936, kelas B12 semester 2. Pada wawancara saya kali ini, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Di sini saya mewawancarai seorang mahasiswi semester akhir STKIP Persada Katulistiwa Sintang, Prodi PG PAUD, yang bernama lengkap Natalia Murnianti, yang mana tempat pengalaman mengajar di Kecamatan Rawakhulu, Kabupaten Skadau, di PAUD Mutiara Hati atau tempat PPL. Baiklah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Di dalam menempuh semester akhir, beliau masih menyempatkan diri untuk dapat diwawancarai. Kepada narasumber kita, saya persilahkan untuk memperkenalkan nama dan tempat pengalaman mengajar. Baik, nama saya Natalia Murnianti. Tempat pengalaman saya mengajar ketika kegiatan PLP KKM 2 di Kabupaten Skadau di Kecamatan Rawakhulu. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai dengan mengangkat tema pengalaman mengajar anak yang kurang aktif dan cenderung malu bertanya saat di dalam kelas. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Menurut pengalaman Anda, apakah saat mengajar di kelas terdapat anak yang kurang aktif hingga cenderung malu bertanya? Baik, berdasarkan pengalaman mengajar saya, dari sekian banyak murid di kelas, tentunya pasti ada anak yang kurang aktif saat belajar dan cenderung untuk malu bertanya. Kesulitan apa saja yang Anda alami saat mengajar anak yang kurang aktif dan malu bertanya? Oke, untuk kesulitannya pasti ketika kita menyampaikan materi, anak-anak tidak dapat mengikuti dengan baik. Contohnya seperti saya mengajar anak TK. Nah, anak TK itu sulit sekali mengajak mereka untuk aktif dalam belajar. Misalnya ketika kita menjelaskan tentang pelajaran ABC di papan tulis, anak-anak cenderung tidak mau mengikuti karena mereka masih malu, apalagi ketika pertama kali kita datang di sekolah, ketika kita pertama kali mengajar. Ya. Lanjut, faktor apa kira-kira yang menyebabkan anak tersebut kurang aktif hingga cenderung malu bertanya? Untuk faktornya ada beberapa. Yang pertama, kemungkinan karena ketika kita baru datang ke sekolah, misalnya di hari pertama, biasanya anak masih malu karena masih merasa asing dengan kita karena belum terbiasa. Nah, untuk yang kedua bisa jadi karena metode pembelajaran yang mungkin terlalu monoton dan sedikit membosankan bagi anak. Terutama bagi anak TK dibutuhkan berbagai macam metode yang menarik supaya mereka semangat dalam belajar. Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Seperti apa upaya atau metode mengajar yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi anak yang kurang aktif dan malu bertanya? Nah, untuk mengatasi anak yang kurang aktif dan malu bertanya, khususnya untuk anak PAUD atau anak TK, biasanya dianjurkan untuk menggunakan metode pelajaran dengan cara yang menarik, misalnya melalui kegiatan bernyanyi, kegiatan bercerita, atau menggunakan media-media pembelajaran yang menarik seperti contohnya flashcard. Baiklah, terima kasih. Sekian pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Nah, baiklah, pada wawancara saya kali ini yang bertema pengalaman mengajar anak yang kurang aktif dan cenderung malu bertanya di dalam kelas, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, terdapat kesulitan yang dialami seorang guru dalam mengajar anak yang kurang aktif dan cenderung malu bertanya di dalam kelas. Kesulitannya ketika saat menyampaikan materi, anak-anak tidak dapat mengikuti dengan baik. Seperti contoh yang dikatakan oleh narasumber saat mengajar anak TK dan sulit sekali mengajak mereka untuk aktif dalam belajar. Misalnya ketika menjelaskan pelajaran A, B, C di papan tulis, anak-anak cenderung tidak mau mengikuti karena malu, apalagi saat pertama kali datang ke sekolah dan pertama kali mengajar. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkan anak kurang aktif dan cenderung malu bertanya, yang pertama,
Ketika baru datang ke sekolah seperti hari pertama masuk, anak-anak masih merasa malu dan masih asing dan belum terbiasa. Dan yang kedua, karena metode pembelajaran yang terlalu monoton hingga cenderung membosankan bagi anak, terutama bagi anak TK. Dibutuhkan metode yang menarik agar mereka semangat dalam belajar. Dan yang ketiga, upaya atau metode mengajar yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang kurang aktif dan malu bertanya, khususnya untuk anak PAUD dan TK, dianjurkan menggunakan metode pembelajaran dengan cara yang menarik, misalnya melalui kegiatan bernyanyi, bercerita, dan menggunakan metode pembelajaran flashcard atau kartu bergambar. Nah, baiklah, sekian video wawancara saya terkait anak yang kurang aktif dan malu bertanya di kelas. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi calon pendidik ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.